Pernahkah kalian membayangkan guys? Jika ada suatu wilayah bahkan satu negara tanpa lampu lalu lintas? Bisa kita bayangkan bagaimana semrawut dan kacaunya situasi lalu lintas di sana. Meskipun demikian, ternyata di belahan bumi ini ada sebuah negara yang tidak memiliki lampu lalu lintas beneran loh guys. Dan negara itu adalah negara Bhutan. Apa yang ada di benak kalian ketika pertama kali mendengar nama negara ini? Mungkin banyak dari kita tidak mengetahui sama sekali tentang negara ini, bahkan namanya pun terasa kurang familiar di telinga kita. Apalagi, negara yang terletak di Asia Selatan ini juga jarang terdengar di kancah internasional, baik dari segi olahraga hingga ajang bergengsi dunia lainnya. Meskipun demikian, ternyata Bhutan merupakan negara yang cukup makmur dan damai. Selain itu, dilansir dari beberapa sumber, Bhutan juga memiliki keunikan tersendiri, hingga membuat wisatawan sering terheran-heran jika berwisata ke negara yang terletak di antara India dan Cina ini. Salah satu keunikan dari negara Bhutan yaitu, Bhutan merupakan negara yang sama sekali tidak menggunakan lampu lalu lintas untuk mengatur kendaraan di jalan raya. Menurut berbagai sumber, hal itu dikarenakan, rakyat Bhutan sendirilah yang dikabarkan tidak menyukai aturan tersebut. Dulunya, negara yang hanya memiliki luas wilayah sekitar 38.000 km persegi, dan berada di kawasan pegunungan Himalaya Timur ini, ternyata pernah menggunakan lampu lalu lintas untuk mengatur kendaraan. Namun, hal itu justru ditentang rakyat Bhutan sendiri, karena mereka menganggap, keberadaan lampu lalu lintas malah memperparah kemacetan. Disebutkan, rakyat di negara tersebut, lebih mempercayai polisi yang mengatur arus lalu lintas di jalan raya setiap hari, daripada mereka harus menunggu lampu merah. Mereka menganggap, menunggu lampu lalu lintas sangat membosankan, hingga memperlambat kegiatan masyarakat. Maka tak ayal, setiap kota di Bhutan, termasuk Thimphu, yang merupakan ibu kota negara ini, tidak menggunakan lampu lalu lintas di jalan raya mereka, meskipun itu jalan nasional sekalipun. Dengan begitu, para polisilah yang mengatur lalu lintas kendaraan setiap harinya. Bisa dibilang, lalu lintas di jalanan negara Bhutan akan diatur secara manual oleh para polisi yang bertugas di sana. Selain keunikan dari sistem lalu lintasnya, ada fakta unik lainnya tentang negara yang satu ini. Jika biasanya setiap negara berlomba-lomba mengizinkan jaringan TV dan internet masuk ke sebuah daerah di wilayah mereka, yang dimaksudkan untuk mengikuti perkembangan zaman. Namun, negara Bhutan ternyata bukanlah tipe negara-negara pada umumnya. Negara yang saat ini dipimpin Raja Jigmehesar Namgyel Wangchuk ini, pernah sama sekali tidak tertarik memasukkan jaringan TV dan internet ke negaranya. Sebab, sang raja dikabarkan tidak ingin rakyatnya terkurung di rumah, atau terisolir akibat hal tersebut. Selain itu, ia juga khawatir akan membuat rakyatnya tidak bersosialisasi dengan baik, akibat perkembangan teknologi termasuk TV dan internet. Meskipun demikian, peraturan itu pun diubah pada tahun 1999, dengan mengizinkan jaringan TV hingga internet masuk ke negaranya. Hingga kemudian, pada tahun 2000, rakyat Bhutan bisa menyaksikan televisi dan menikmati jaringan internet di berbagai daerah secara menyeluruh. Dengan demikian, negara Bhutan bisa dibilang merupakan negara terakhir yang mengizinkan saluran TV dan internet masuk. Sementara itu, selain keunikan yang sudah kita bahas tadi, Bhutan adalah salah satu negara yang paling peduli dengan lingkungan di dunia loh guys. Konstitusi Bhutan mewajibkan, minimal 60% wilayahnya harus berupa hutan. Saat ini, lebih dari 70% wilayah Bhutan masih tertutup hutan primer, menjadikannya satu-satunya negara di dunia yang karbon negatif. Artinya, Bhutan menyerap lebih banyak karbon dioksida daripada yang dihasilkannya. Bhutan juga memproduksi lebih banyak oksigen daripada karbon dioksida yang dihasilkan. Maka tak heran, kalau Bhutan dianggap sebagai negara paling ramah lingkungan di bumi. Sementara di sisi lain, penduduk Bhutan juga sangat bergantung pada energi terbarukan,
terutama dari tenaga air. Jadi, negara ini bisa hidup hemat energi, sambil tetap menjaga keasrian alamnya. Ini bukan cuma soal aturan, tapi budaya Bhutan memang mengajarkan untuk hidup selaras dengan alam. Dan pada akhirnya, Bhutan membuktikan bahwa kebahagiaan, budaya, dan lingkungan bisa jadi prioritas utama sebuah negara. Dengan menjaga tradisi, memelihara alam, dan fokus pada kesejahteraan jiwa, Bhutan menghadirkan contoh berbeda dari konsep pembangunan pada umumnya. Gimana pendapat kalian guys? Silahkan tinggalkan pendapat di kolom komentar ya. Like dan subscribe jika kalian menyukainya. Sampai bertemu di video selanjutnya.